Halo, warga Green Mansion. Kita jelas tahu ya, sekarang kita masih dalam proses kampanye untuk penentuan calon ketua pengelola. Dan saat ini balik lagi kita bersama dengan cakep nomor satu, yaitu Ko Teddy Tistiawan. Di mana kali ini kita akan membahas mengenai isu yang dari kemarin lagi rame ini dibahas di beberapa grup WA. Karena kan Ko Teddy ini berpikir bahwa memang untuk di Green Mansion ini harus memiliki badan hukum. Nah, banyak nih teman-teman warga Green Mansion yang bertanya-tanya, kenapa sih kok harus memiliki badan hukum? Oke, ini kayaknya kita semakin dekat ke pemilihan semakin Panas. panas nih ya. Dan juga saya sebenarnya apresiasi juga, berarti intinya banyak warga yang juga pengen tahu ya. Betul. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai saya bilang beli kucing dalam karung, ya kan? Dan jangan sampai salah informasi, itu yang paling fatal. Ya. Kenapa gagasan saya salah satunya adalah untuk bikin badan hukum? Karena semata-mata ini untuk lebih profesional. Ya. Pertama saya mau tanya, ketika kita bayar IPL selama ini, itu kita bayarnya ke siapa? Rekeningnya transfernya kemana? Pribadi sih kalau saya. Nah, ya, semuanya juga begitu ya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa sebenarnya sekarang wewenang daripada rekening tersebut itu semata-mata adalah absolut dari satu orang yang namanya itu muncul di rekening tersebut, gitu ya. Jadi kalau ada kenapa-napa, misalnya kayak kemarin ambil contoh insiden tahun lalu, ketua pengelolanya saya dipanggil Tuhan, gitu ya. Artinya bahwa semua legalitas itu harus dipindahkan kepada kepengurusan yang selanjutnya gitu. That's why sekarang sudah ada 2 rekening, ya kan? Dan itu yang kita mau coba jaga supaya tidak terjadi lagi, gitu ya. Semuanya itu akan kita atasnamakan perkumpulan, ya, yang dimana di sini ADART jelas. Apa itu ADART? Adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan semuanya itu harus ada aturan mainnya. Misalnya, let's say ada kas kecil, kemudian juga ada sampai budget berapa, harus minta approval daripada badan pengawas dan lain-lain sebagainya. Ini kita running seperti layaknya sebuah perusahaan gitu ya. Jadi menurut saya, walaupun misalnya 5 tahun lagi bukan saya yang naik, itu kita udah tenang. Karena fondasinya itu sudah kita bikin segimana rupa supaya ini tinggal diteruskan. Nah, itu sebenarnya tujuan yang paling utama kenapa saya mau mencalonkan diri menjadi ketua pengelola. Karena saya mau kontribusi nih sebenarnya nih, bener nggak sih? Pengalaman yang saya punya dalam berorganisasi, membuat perusahaan yang proper, profesional ke dalam komplek rumah kita. Tapi nih kok, kan kalau kita berbadan hukum, pasti kita tahu ya, ada yang namanya pajak. Nah, bagaimana solusi dari Ko Teddy ini supaya IPL kita tidak naik karena jadi disorot pajak perumahan kita? Kalau disorot pajak sih kayaknya terlalu jauh ya, gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, sedaya upaya, organisasi atau badan hukum yang akan kita bentuk itu adalah nirlaba. Intinya adalah kita tidak akan menerima dividen atau apapun itu untuk kepentingan pengelola, gitu ya. Ini karena kita dapat dari warga dan kita akan balikin lagi kepada warga. Jadi kita akan nirlaba dan juga implikasi terhadap pajak itu harusnya sangat minim sekali. Ya, apalagi saya juga sempat kasih lihat ya, ada implikasi mungkin PPN yang 11% itu. Enggak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menurut saya itu suatu informasi yang salah kalau misalnya ini implikasi kepada PPN, karena PPN itu biasanya ditetapkan kepada PKP atau pengusaha atau perusahaan kena pajak ya. Dan selama ini kita nirlaba dan kita tidak kena pajak, seharusnya implikasi PPN itu tidak ada. Tapi apakah Ko Teddy bisa menjanjikan nih ke kita para warga bahwa memang badan hukum yang akan kita buat ini betul-betul tidak akan kena pajak dan juga nirlaba? Itu bisa saya pastikan ya. Jadi intinya adalah gini, even kalau misalnya ada implikasi terhadap pajak, karena saya tahu juga bahwa ada yang namanya pajak itu banyak tuh. Banyak, betul. Ada PPh 21, PPh 25, PPh 23, PPh
final, ada PPh apa, itu banyak banget. Dan mungkin saya ini bukan ahlinya pajak, tapi saya ngerti pajak, ya kan. Saya ngerti lah gimana cara untuk hanya membayar pajak, dan kita taat pajak memang. Kalau saya lihat sih harusnya implikasinya paling mungkin adalah ketika kita itu memberikan penghasilan atau gaji kepada staf-staf yang kita ada ya. Itu pun juga yang di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya. Dan kita tahu memang kita di komplek kita tidak terlalu besar ya, itu gaji untuk karyawan tersebut. Jadi minim implikasinya terhadap PPh 21. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan dari keresahan para warga kenapa harus punya badan hukum dan segala macamnya itu sudah terjawab karena memang ternyata sepenting itu untuk memiliki badan hukum demi kebaikan bersama ya. Betul. Jadi intinya adalah gini ya, Sandi. Kalau saya boleh simpulkan kenapa kita perlu badan hukum, karena kita perlu ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kita perlu tata tertib dan juga perlu ada yang namanya pertanggungjawaban atas semua orang yang akan menjadi terlibat dalam struktur organisasi ini. Tapi struktur organisasi itu melekat kepada badan hukum tersebut, bukan diciptakan semata-mata oleh ketua itu sendiri, gitu. Dan itu yang terjadi sekarang, gitu ya. Jadi satu pengelola jadi kepala dan dia itu menjadi absolut. Jadi rekening atas nama dia, kemudian aturan setelah dia, nggak ada pengawas, nggak ada apa. Itu yang terjadi sekarang, gitu. Dan kita nggak mau kan sampai ini terjadi lagi for the next 5 years. Benar nggak? Cukup lah sudah, gitu kan. Maksudnya kita udah 7 tahun kayak begini, ada kesempatan di mana kita bisa lakukan perbaikan, ya kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti 5 tahun lagi mendatang, komplek kita ini nggak tertinggal dari yang lain, gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan mengenai badan hukum sudah dijawab, dan buat teman-teman warga Green Mansion yang mungkin pengen nanya langsung ke Ko Teddy atau mungkin pengen masuk ke dalam grup WhatsApp-nya Ko Teddy boleh ya? Betul, boleh sekali. Oke, nah untuk WhatsApp Ko Teddy boleh di-share kok? Boleh nanti di ini ya. Di sini tinggal WhatsApp aja, Ko Teddy siap buat membalas. Ya, kita akan bikin WhatsApp grup yang proper ya. Dan saya mau bahwa kita lakukan dialog terbuka. Jadi janganlah kita itu misalnya memberikan informasi yang salah, gitu ya. Saya dengar juga bahwa katanya ada beberapa orang di situ kasih tahu bahwa dana kita terbatas cuma segini. Dana intinya cukup, dan kita akan pastikan dana itu terus cukup, gitu ya. Dan ini merupakan janji kampanye saya bahwa yang namanya IPL itu tidak naik. Dan I want to repeat it again, tidak naik. Ya. Oke, paling itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan coblos nomor 1. Bye-bye.